Oke, sebelumnya aku ucapkan terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya pada siang menuju sore hari ini untuk belajar bahasa Jerman bareng sama aku. Dan terima kasih juga untuk Bina Antar Budaya Bandung yang sudah memberikan kesempatan juga buat aku mengisi kelas bahasa kedua pada siang hari ini. Bentar, aku ada. Nah, sebelumnya Bina Antar Budaya Bandung, ada yang udah pernah tahu belum Bina Antar Budaya Bandung itu apa? Bina Antar Budaya dulu deh. Tes. Nah, jadi Bina Antar Budaya sendiri adalah organisasi non-pemerintah, non-profit, berbasis relawan, dan merupakan mitra AFS Intercultural Program. Jadi untuk info-info mengenai kelas dan program lainnya bisa follow-follow Instagram @binabut_bandung. Jadi di sini kami ada program exchange AFS dan YES gitu. Dan Bandung merupakan salah satu chapternya dari Bina Antar Budaya. Untuk pusatnya sendiri ada di Jakarta seperti itu. Nah nanti ada Instagramnya @binabut_bandung nih. Tadi adminnya udah kasih tahu ya di kolom komentar ya. Nah, terus nanti untuk sesinya akan direcord sama pihak Bina Antar Budaya Bandung, Binabut Bandung. Jadi nanti segala yang ada di sini kalian bisa akses lagi setelahnya, seperti itu. Baik, teman-teman semuanya, sudah jelas? Iya, jelas Kak. Oke. Aduh, aku jadi deg-degan nih. Oke. Selama sesi mungkin boleh kita berkomunikasinya by komen aja kali ya. Biar nanti suara-suaranya teman-teman nggak masuk pas aku ngomong, takutnya nanti ada gangguan atau apa gitu ya. Oke. Baik, sebelumnya aku perkenalan diri dulu ya. Nama aku Andrea. Aku adalah returnee, jadi alumni gitu dari AFS ke Jerman waktu itu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Terus setelahnya untuk background bahasa, sebelum ke Jerman, aku cuma belajar bahasa Jerman selama kurang lebih 2 minggu aja untuk basic perkenalan huruf dan segala macam. Terus di Jermannya sendiri aku les lagi intensif dari AFSC selama selama 5 minggu. Itu setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat kurang lebih 4 jam. Dan setelahnya pulang ke Indonesia, aku sempat les lagi di Goethe Institut. Kalau kalian tahu tempat les bahasa Jerman di mana, di Goethe. Itu sampai dengan level B2, di bawahnya C1. Waktu itu aku mau C1 tapi kebetulan mesti intensif gitu. Jadi dan aku waktu itu kuliah, jadi aku mundur begitu, guys. Dan aku harap hari ini jadi hari ini kita akan belajar Deutsch for Anfänger dulu, karena kemarin pas aku cek lebih dari setengahnya itu adalah teman-teman yang belum pernah belajar bahasa Jerman sebelumnya ataupun yang sudah pernah tapi lupa gitu. Dan ada juga sih yang kemarin aku cek ada B1 dan B2 ya. Tapi karena di sini kita bareng-bareng dan rasanya tidak adil kalau aku langsung cepat gitu. Jadi aku mulai dari awal lagi pelan-pelan. Sembari kita refresh lagi ya guys. Oke. Mana ya? Also, Deutsch for Anfänger. Andrea Maria Klimjaya. Oke. Teman-teman. Nah, sekarang kita belajar dari awal dulu ya. Ada alfabet. Das Alphabet. Ini aku
ASIH di bawahnya ada cara namanya dan cara bacanya juga. Nah, keuntungannya bahasa Jerman ini itu cara bacanya mirip sama bahasa Indonesia. Meskipun ada beberapa yang beda, tapi cara bacanya itu mirip sama bahasa Indonesia. Sama sih, bukan mirip, sama. Tapi nanti ada aturan-aturan yang akan beda, akan aku jelaskan nanti ya. Kita belajar alfabet dulu. Das alfabet yang pertama A, B, C, D, E, sama kan? Kayak bahasa Indonesia kan? F, G, H, I. Nah, ini beda. J, ini dia bacanya, namanya adalah Yot. Nanti cara bacanya Y, bukan J, tapi Y. Yot, terus K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V. Nah, untuk W ini dia ada penekanan V di awal. Jadi V, jadi V, VW, V, X, Epsilon, Y itu Epsilon ya, dan Z. Z ini TCE, kayak Z gitu. Terus di sini Jerman itu ada huruf-huruf yang pakai titik dua di atas ya, kalau kalian lihat di sini, dan namanya adalah umlaut. Titik dua di atas itu. Jadi ada A umlaut, O umlaut, sama U umlaut. Nah, untuk A umlaut itu cara bacanya E. Jadi kayak E tapi mulutnya A. Jadi E, kelihatan nggak sih? Kelihatan kan? Ini aku, ekspresi aku. E, kalau O umlaut itu mulutnya A tapi ada bacanya O. Jadi E, 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 terus U umlaut itu mulutnya O tapi bacanya U. E, E, E. Emang agak lucu ya guys, tapi begitulah bahasa Jerman ini. Jadi E, E, E. Dan ada satu lagi huruf yang seperti tanda beta ini, dia tuh dibacanya double S. S, S gitu. Jadi kalau misalkan bahasa Jerman nemu ada huruf yang ini, yang yang kayak beta ini, itu sama seperti double S. Jadi nggak usah bingung. Ini apa bacanya? Ini adalah double S. Seperti itu. Dan ini umlaut. Oke, kita ke next ya. Ini aku berusaha untuk ini mungkin ya, sepelan mungkin supaya semuanya jelas. Die Aussprache. Die Aussprache ini artinya adalah pengucapannya seperti apa. Nah, seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya sama cara bacanya kayak bahasa Indonesia, cuman di kata-kata seperti ini, kayak gabungan EI, EU, CH, Y sama Z, ini tuh ada beberapa perbedaan. Dan satu lagi G. Tapi nanti itu langsung ke kalimatnya aja ya. Yang pertama, EI bacanya adalah I. EI, I ya bacanya. Contoh, ini aku udah kasih cara bacanya juga. Eier, keine, nein, und leider. Oke, aku ulang lagi ya. Eier, keine, nein, und leider.
Untuk artinya, kalian bisa googling sendiri ya artinya apa. Ini di Google Translate. Oke. Next ada EU. Bacanya adalah OI. OI. Jadi ini euro, bukan euro ya guys. Kalau pakai bahasa Jerman itu jadi euro. Freunde, Freud. Kalau kalian tahu Sigmund Freud, itu bukan Sigmund Freud, tapi Sigmund Freud bacanya. Terus Neu. Oke. Next ada CH. Nah, tapi kalau bahasa Jerman, bacanya adalah memang Jerman tuh terkenal dengan kata-katanya yang gitu. Jadi bersiap-siaplah untuk banyak gitu ya guys. Ini bacanya adalah contohnya ich itu aku. Jadi untuk ich itu ada orang yang bilang ich, ada yang bilang ich. Tapi mostly orang Jerman itu selalu ich. Nicht. Jadi nicht T-nya agak ditekan dikit di akhir, nicht Buche. Nah, kalau misalkan di belakangnya ada huruf hidupnya, dia ada sh-nya. Jadi Buche, sh, ya, dan suh. Oke, next ada SCH. Itu sh. Contoh, Schere, Schnee, dan schön. Schön. Tadi ada O umlaut, jadi AO ya. Schön, schön. Untuk awalnya mungkin latihannya memang schön, schön gitu ya. Tapi lama-lama A-nya tuh akan hilang sendiri dan cenderung ke O-nya lebih banyak kalau banyak latihan ya. Dan di sini tuh ada Schnee ya. Kalau kalian di SCH ini, Schere, Schnee, und schön. Schön. Schnee, bahasa Jerman, kalau ada 2 E, berarti E bacanya. Schnee, E-nya gede gitu. Terus, Y, tadi Yot ya, J, jadi namanya Yot. Ada Yeman, Yar, hanya agak hilang. Yar, Jung, Jeder. Oke, ulang lagi ya. Yeman, Yar, Jung, Jeder. Terus ada Z. Ini dia namanya memang tadi sebelumnya Z, ya. Tapi kalau di kalimat jadi se, se. Contoh, Zeit, ini adalah gabungan Z sama EI ya. Jadi bacanya Zeit. Terus, Zitrone. Jadi kalau bahasa Jerman, di belakangnya ada huruf hidup seperti Zitrone ini, tetap dibaca, nggak kayak bahasa Inggris. Itu kan ada yang nggak dibaca. Nah, kalau misalkan, kalau bahasa Inggris Citron. Kalau Jerman tetap dibaca E-nya. Zitrone, Zimmer, Ziel. Nah, kalau seperti Ziel ini, E-nya dibaca dikit aja. Jadi, Ziel. Kayak nggak ada E-nya, tapi ada E-nya. Seperti itu. Nanti kalian akan lebih mudah lagi ketika sudah banyak latihan sendiri di rumah. Sebentar. Iya. Oh, iya sedikit ada lagi. I'm sorry guys. Lanjut. Die Nummer. Oh iya, by the way, aku saranin kalau misalkan kalian udah belajar bahasa Jerman dan pakai Google Translate, itu boleh, tapi untuk per kata aja. Karena untuk per kalimat,
keseringannya bahasa Jerman itu tidak sesuai dengan kalimat yang memang biasa dipakai. Jadi Google Translate banget itu akan kelihatan kalian pakai Google Translate atau enggak. Kalau kalimat ya. Kalau kata masih nggak apa-apa. Dicek ke kamus gitu, pakai Google Translate. Oke, next ada di nomor ya. Oke, yang pertama ada eins, zwei, jadi Z sama W, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nah, CH plus T, acht. Tetap dibaca T-nya, tapi T-nya tetap dibaca dan ada agak sedikit tekan. Dibilang acht. Neun, zehn. Mirip ya sama bahasa Inggris ya. Tapi ada banyak bedanya. Ya mirip, tapi berbeda gitu. Serupa tapi tak sama. Next ada elf, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke? Nah, jadi kalau misalnya dia masuk ke belasan, itu belakangnya ditambahin sen. Seperti kita lihat di sini, start from nomor 3, 13 maksudnya, 13, 14 gitu ya, belakangnya ada sen ya. Nah, setelah masuk 20, 20, nah, tadi yang aku bilang di sebelumnya, kalau belakangnya G, itu ada dua opsi. Yang pertama, belakangnya jadi ih, atau belakangnya jadi K. Nah, kalau di sini, case-nya, G itu belakangnya jadi ih. Jadi, 20. Bukan 20 ya. 20. 20. Dan setelah 20, akan berbeda aturan mainnya naruh naruh nomornya itu akan berbeda. Jadi ein und 20. Jadi kalau kita lihat sebentar di sini Erklärung. Jadi ketika memasuki angka di atas 20, maka menjadi angka tunggal 1 sampai dengan 9 plus un. Un itu artinya dan plus apa? 20 sampai dengan 90. Ini 20 ya. 20 sampai 90. Jadi tadi di sini kita balik lagi. 21 berarti aturannya apa? Pertama, angka tunggal dulu ya yang disebut. Jadi, ein, S-nya hilang. Ein und 20. Oke. Ein und 20. Lanjut, 22. Angka tunggalnya 2 und 20. Dan seterusnya. Misalkan dia 23, berarti 3 und 20. Dan seterusnya sampai 29. 9 und 20. Dan penulisannya digabung. Oke. Kalau misalnya 30, dia 30. Oke. 30, 40, 50, 60. Oke.
Dan sama juga rumusnya kalau misalkan 31. Nah, sebelumnya kita lihat ya, di sini yang lainnya pakai ZIG ya, tapi untuk 30 dia pakai double S, si huruf ini. Oke, khusus 30 aja. Dreissig, jadi bacanya Dreissig, bukan Dreissig. Dreissig, S ya, bukan S. 40, Dreissig. Oke, kalau misalkan dia 31, jadi ein, seperti ini ya, ein und 30. 38 misalnya. Acht und 30. Lagi lanjut ya. 40 misalkan 45. Sama 5 und 40. Misalkan 47. 7 und 40. Oke. Jadi untuk angka tunggal dibacanya Sieben, untuk Sieben itu dibacanya ditulisnya tetap Sieben. Untuk angka tunggal di awal 30, 40 sampai 90. Sedangkan kalau dia 70 itu adalah 70. Seperti 17. Tapi sich. Oke, jadi kalau dia angka tunggal misalnya 41, 47, 57, 67 itu 7 und berapa? 40, 50, 60 dan seterusnya. Tapi kalau misalnya dia 70 itu bacanya jadinya 70. Sip, sip seperti 17 plus ZIG, 70. Misalkan 77 berarti 7 und 70. Oke. Next ada 100. 100 und 1000. Kita lihat next-nya. Ketika memasuki angka di atas 100, maka yang disebutkan pertama adalah bilangan ratusannya dulu. Lalu masuk seperti poin 1. Jadi angka tunggal, terus dan puluhannya ya. Jadi kalau misalkan dia ratusan maupun ribuan, itu yang disebutkan pertama ribuan dan ratusannya dulu. Jadi contohnya, misalkan 101. 100, 100-nya dulu, baru 1. 112, misalnya. 112. Misalkan 147. 147. Jadi 100-nya dulu, 100-nya dulu, baru next-nya si satuan maupun puluhannya tadi. Sama seperti thousand ya. Kalau thousand juga misalkan 2000. 2000 2000 misalkan 2701. Ya, 2701. 2000 lalu 100 dulu 700 ya tadi ya. 700 lanjut tadi 2700 berapa tadi? Misalkan 2761, lupa ya guys. 2761 ya. 2761. Jadi kalau ribuannya dulu disebut, baru ratusannya disebut, baru puluhan maupun satuannya. Sampai situ ya guys. Aku harap
Aku harap kalian paham ya, semoga paham ya. Next, die Wochentage. Jadi kita mengenal nama-nama hari. Nih, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, tadi sebelumnya bacanya sich ya. Yang ini sich ya. Kalau ini bacanya Montag. Jadi K. Oke. Senin adalah Montag, Selasa, Dienstag. Jadi E-nya itu agak sedikit aja. Dienstag, lalu Rabu, Mittwoch, Kamis, Donnerstag, Jumat, Freitag, tadi EI dibacanya I ya. Freitag, Sabtu, Samstag, Minggu, Sonntag. Ulang lagi ya. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, sorry, Samstag und Sonntag. Okay. Next, die Monate. Obvious, ini adalah bulan ya. Jadi mirip ya sama kita ya. Ada beberapa perbedaan, tapi mostly mirip. Oke, Januar. Januari, Januar. Tadi J dibacanya jadi Y. Januar, Februar, Maret, April, Mei, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, und Desember. Desember. Oke. Baik, sampai sini. Der Artikel. Nah, ini yang sangat sulit untuk belajar bahasa Jerman. Jadi, Jerman ini lebih sulit daripada bahasa Inggris kalau menurut aku, karena kalau misalkan bahasa Inggris, dia artikelnya the, punkt, titik, the, dan tidak berubah. Sedangkan kalau Jerman ini ada 3. Dia ada der, maskulin, die, feminin, das, neutrum. Tadi NEU jadi oh iya, neutrum. Bagaimana cara belajarnya? Bagaimana kita tahu sesuatu itu der, die, atau das, itu adalah dihafalkan. Jadi, aku juga awalnya sangat-sangat sulit karena memang tidak ada ketentuan tertentu yang bilang ini pasti der, ini pasti di, ini pasti das. Nggak ada sih. Tapi jadi dan orang Jermannya pun sendiri itu mereka juga menghafal. Jadi dari SD waktu itu aku lihat host brother aku, dia memang dikasih belajar artikel, ngafalin artikel. Jadi memang mereka menghafal seumur hidup gitu. Jadi untuk mereka pun itu susah gitu, apalagi untuk kita ya kan. Dan di Jermannya sendiri memang untuk artikel ini masih banyak orang yang seumuran aku, misalkan seusia aku, bahkan sudah orang tua pun masih suka lupa gitu. Ini apa? Ini der, die, atau das. Tapi karena di sini kita belajar dan untuk belajar bahasa Jerman itu kita perlu tahu der, die, das-nya itu apa. Jadi saran aku adalah banyak-banyak membaca, mencari benda-benda kira-kira ini der, die, atau das, dan itu diingat-ingat aja terus. Jadi kita terbiasa gitu sih saran aku. Dan aku juga punya tips-tipsnya untuk tahu ini der, die, atau das. Jadi untuk der, nih yang paten banget itu, yang
yang bisa kita ingat banget itu adalah der itu selalu orang laki-laki. Jadi misalnya laki-laki itu der Mann itu udah pasti der artikelnya. Dan segala profesi yang dimiliki seorang laki-laki, misalnya profesi apapun ya, misalkan dia dokter, guru, eh, apapun deh profesi ya, mahasiswa itu kalau dia laki-laki orangnya pasti pakai artikelnya adalah der. Nah, terus next-nya hari, bulan, dan tahun. Tadi kita belajar hari misalnya der Montag. Der itu udah pasti Montag tuh. Sonntag is alle äh, sind alle mit der. Und bulan dan tahun itu der. Lalu ada sedikit trik juga nih. Kata dengan akhiran er, ismus, ik, link, ant, ner, sama or. Itu mostly, ada juga ya yang enggak, tapi mostly der. Pakai der artikelnya. Terus, next, ada di. Nah, kalau tadi orang laki-laki itu der, kalau di itu pasti orang perempuan. Jadi, misalkan wanita itu, die Frau. Es ist immer mit die. Dan segala profesi yang dimiliki seorang perempuan, tadi misalnya ya sama ya contohnya, dokter, guru, misalkan dia laki-laki itu der. Kalau dia perempuan itu artikelnya di. Selalu di kalau dia perempuan. Dan juga kata dengan akhiran in, schafft, heit, kite, Tate, Universität, Ion, Ur, I, und I. Itu mostly, sekali lagi mostly ya, pakai di. Nggak pasti tapi mostly. Dan das. Das ini kata dengan akhiran chen dan line, lalu kata sifat itu das, kata kerja yang menjadi kata benda, contoh tulisan, lukisan, itu pakai das. Terus kata benda dengan akhiran ment, instrument, nis, o, dan itu pakai das. Mostly pakai das. Seperti itu guys. Tips and triknya. Oke. Nah, di Jerman itu ada aturan-aturan katanya. Ada nominatif, akusatif, datif, sama genitif. Ada 4. Dan tapi sekarang karena kita masih permulaan, aku takut kalian bingung karena aku juga waktu pertama kali belajar bahasa Jerman itu dikenalinnya yang ini dulu gitu, nggak langsung semua karena 2 ini aja tuh kadang udah bikin bingung ya. Jadi aku kasih tahu kalian yang ini dulu. Der, die, das tadi ya kita sudah belajar. Der, die, das itu adalah singular. Singular itu apa? Singular itu kalau satu benda, satu orang. Satu, itu singular. Dan plural itu ketika banyak. Misalnya buah-buah itu, buahnya ada banyak kan. Terus misalnya wanita-wanita itu ada banyak. Itu plural. Dan kalau plural itu selalu pakai di. Jadi kalau misalnya kalian mau ngomong tentang buah-buah itu ya, itu pasti buah-buah itu di. Selalu pakai di artikelnya. Yang banyak, pokoknya lebih dari satu itu selalu pakai di. Nah, ini nominatif sama ya, der, die, das. Terus ada ein, eine, sama ein. Ein ini ibaratnya kalau bahasa Inggris ya, there is a book. Das ist ein Buch.
kayak ya. Nah, ini kalau kalian bisa lihat, ini berubah ya. Ein, eine, kalau dia jadi eine. Misalkan, contohnya gini ya. Misalnya dia katanya itu artikelnya di. Jadi ketika kalian mau bilang ada sebuah barang yang artikelnya di, sebuah kan tuh, pakai eine, bukan di. Eine. There is a, kan eine. Jadi eine. Sama. Berlaku juga untuk yang der sama das. Tapi kalau der sama das, ein. Kalau di jadi eine. Oke. Kalau misalnya akusatif, itu ada den, di, sama das. Kita bisa melihat ada perbedaan ya. Perbedaannya di der. Jadi der ketika dia nominatif kata-katanya, itu akan berubah menjadi den pada akusatif. Ribet ya? Ribet ya? Belum yang genitif dan datif ya. Ini masih yang akusatif ya guys. Oke. Dan den, kita lihat lagi bawahnya. Kalau jadi apa? Einen. Tadinya ein, jadi einen. Terus tetap ya yang lainnya. Kalau di jadi eine, tetap das ein. Tapi yang den, yang der maksud aku berubah. Kalau akusatif jadi den pakai n dan einen. Oke. Aku berharap kalian paham di sini ya karena memang harus dari awal pelan-pelan supaya next-nya itu lebih paham. Jadi lebih enak belajarnya gitu. Nah, nanti kita akan belajar ya yang nominatif dan akusatif. Ini kita akan belajar kalimatnya, tapi sebelumnya kita mesti tahu dulu personal pronoun sama sign. Jadi ini seperti I, you, we, they kalau bahasa Inggris ya. Dan sign ini adalah to be-nya. To be itu bahasa Jermannya sign. Oke. Dan kita lihat ya, saya. Saya itu ich. Kamu, du. Anda, sie. Nah, di bahasa Jerman itu ada kamu dan Anda. Kalau misalnya kalian bisa bahasa Jawa ya, itu kan ada kromo inggil sama yang bahasa Jawa biasa kayak ini mirip gitulah kurang lebih ya peraturannya. Jadi kalau misalnya kalian ngomong sama dosen, sama orang yang baru, orang lebih tua, terus baru kenal, atau bisnis partner gitu-gitu, yang formal, kalian menggunakan Anda, si. Dan si-nya itu S-nya besar. Huruf S-nya selalu besar. Kalau misalnya kita bicara non-formal, itu pakai do. Misalnya ke teman, ke orang tua, itu bisa pakai do. Gitu. Dan di sini ada dia. Dia itu kayak he, she, it ya. Kalau bahasa Inggris, ini er. Er itu artinya dia laki-laki. Ini aku nggak tulis di sini. Boleh kalian catat. Er itu laki-laki. She itu dia perempuan. Dan S itu adalah itu, it, ya, dia barang. Nah, kita lihat bedanya si yang Anda dengan si yang perempuan. Si yang perempuan S-nya kecil. Kalau kalau Anda itu si-nya besar. Gitu. Terus ada kami, wir, dan kalian, ihr. Oke. Nah, kita lihat ya sign-nya atau to be-nya ya kalau bahasa Inggris ya. Ich bin. Sama kayak I am gitu. Ich bin, du bist, sie sind, sie es itu ist, wir sind und ihr seid. Oke. Untuk ihr ini ada kayak sedikit e-nya tapi nggak kelihatan. Jadi here. Gitu ya guys. Aduh, batuk. Oke.
Nah, kita udah mulai mau masuk ke present tense. Kalau bahasa Inggris, present regelmäßige Verben. Jadi, kalau misalnya dia ich, nah kita bisa lihat ini beda-beda ya. Do jadi apa, ini jadi apa gitu. Verb ini kalau misalkan kita pakai kata kerja. Jadi, ich. Kalau ich itu belakangnya kata kerjanya selalu e. Contoh, ich komme. Komme ini dari kommen ya, datang. Kommen ya. Kommen kalau ich jadi ich komme. Nah, du belakangnya ditambah st. Jadi du kommst. Tadi dari kommen en-nya ya, kommennya si ya. Kommen kalau misalkan dia ich dihilangin n-nya, kalau dia du ditambahin st, en-nya diganti sama st. Jadi du kommst, si Anda, kommen tambah en ya. RCS kommt, cuman T doang. Wir kommen, sama seperti si. Dan ihr kommt, sama seperti RCS. Jadi untuk ngafalinnya gampangnya adalah si is always the same as wir. Jadi si sama wir, si Anda sama wir, kami itu selalu sama, belakangnya ditambah en. Kalau ir sama RCS itu belakangnya ditambah t. Cara mudahnya ya. Seperti itu. Terus tadi ada yang ingin aku ungkapkan tapi aku lupa, jadi kita next dulu, nanti kalau aku ingat aku akan kasih tahu. Nah, contoh. Misalnya pakai kata kaufen. Nah, kalau kalian lihat sini sebelumnya ada kata Beispiel ya. Beispiel tuh artinya contoh. Nah, next kaufen artinya membeli. Contoh pakai kata kaufen ya. Ich kaufe, du kaufst, sie kaufen, RCS. Ini salah ya dia guys. Ini S, bukan nggak pakai T ya. Salah nulisnya. Kauft, wir kaufen, ihr kauft. Oke. Untuk schreiben sekarang. Ich schreibe, du schreibst, sie schreiben, RCS schreibt, wir schreiben und ihr schreibt. Oke. Next. Mungkin boleh di-unmute atau pakai komen ya, sebentar. Übung. Pakai komen ya. Coba ya aku mau lihat. Ini apa jawabannya? Yang haben ich apa? Tulis di komen. Ich habe. Oke. Oke. Betul. Ich habe. Gut. Und du? Nah, ini. Haben. Ketika du jadi ST ya tadi ya. Hast. BEN dicoret ganti ST. Du hast. HA ST. Oke. Next. Si. Si gede apa si gede? Si. Tulis di komen. Si, habe, haben, hast, hat. Si
si gede itu kok nggak ada yang jawab. Si haben ya guys, sama kayak yang kata utama ya, si haben. RCS kalau tadi du jadi hast karena ditambah st. Kalau si RCS haben jadi hat, HAT. RCS jadi hat. Terus wir haben und ihr sama hat. Oke, kita next ke laufen atau berjalan. Ich laufe. Kok aku yang jawab ya? Ich laufe. Kalau sorry, du, apa du? Du laufen. Pakai laufen, apa tadi? Du laufst. Pakai ST ya. Aku baru melihat yang di Habe. Oke. Ich laufe. Pakai yang laufen, guys. Kalau laufen jadi ich laufe. Du laufst. Pakai ST. Sie laufen. RCS jadi lauft. Wir laufen. Ihr lauft. Oke. Oke, ini aku udah kasih tahu ya endingnya apa aja ya. Nanti kalian bisa sambil belajar ya di rumah ya, di sini ya. Oke. Nah, tadi ada nominatif, akusatif ya. Ini aku jelasin tentang nominatif. Mit der, die, das. Kalau kita lihat sebelumnya, nominatif itu tadi der, die, das sama ein, eine, ein. Ya, ein, eine, ein. Nah, kita coba der, die, das-nya dulu. Nah, untuk mudahnya, nominatif itu adalah kalimat sederhana yang menjawab pertanyaan apa dan siapa sebagai subjek. Nominatif ini juga misalnya cuman katanya doang. Itu juga termasuk nominatif. Contoh, Beispiel, anjing itu lucu. Apa yang lucu? Anjing. Ya. Nah, anjing ini artikelnya adalah der. Oke. Jadi der Hund, anjing itu Hund ya. Is süß. Süß. Lucu. Nah, kalau misalkan kalian lihat di Google Translate ya, süß ini bisa artinya manis, bisa artinya lucu, macam-macam. Tapi normalerweise Deutsche, orang Jerman itu ngomong süß itu juga tandanya adalah lucu. Tapi lucu juga bisa artian lustig, ada bahasa lainnya juga. Tapi süß ini juga bisa dalam arti lucu gitu. Kayak gemes gitu, cutie gitu ya. Nah, next contohnya guru perempuan itu cantik. Siapa yang cantik? Guru perempuan. Tadi aku bilang guru perempuan, profesi, kalau dia perempuan itu pasti artikelnya adalah die, ya. Jadi nominatif die Lehrerin, Lehrer itu adalah guru. Lehrerin itu guru perempuan. Nanti akan aku jelaskan masalah perempuan dan laki-laki, ada imbuhan ini di belakang, tapi itu next. Is hübsch. Hübsch ini juga bisa ganteng, bisa cantik, bisa bagus, gitu ya. Orang Jerman biasa ngomong hübsch ini untuk cewek juga bisa hübsch, tapi juga bisa schön. Schön itu juga artinya cantik juga.
cantik, bagus, itu juga bisa pakai schön. Tapi hübsch ini juga bisa kalau kalian search ya. Jadi ini aku kasih sedikit kata-kata yang biasa dipakai orang Jermannya juga ya. Jadi kalian nggak cuman sekedar belajar gini doang gitu ya. Oke, next. Nominatif mit ein. Kayak tadi pakai a ya. Kalimat sederhana menjawab pertanyaan apa dan siapa sebagai subjek. Sama ya. Sama sebelumnya. Oke. Beispiel. Itu adalah sebuah buku. Apa itu? Buku. Buku artikelnya das. Das ist ein Buch. That is a book. Sama, kalau bahasa Inggrisnya kayak gitu ya. That is a book. Das ist ein Buch. Mira adalah seorang guru perempuan. Siapa Mira? Seorang guru. Ya. Mira is eine Lehrerin. Eine. Oke? Karena dia di. Kalau katanya di, kita mau ngomong seorang, eine. Oke? Kayak contohnya, Andrea is a teacher. Sama Mira is eine Lehrerin. Seperti itu. Oke, jadi untuk nominatif ini adalah kalimat yang paling dasar. Kayak misalnya, itu adalah apa? Laptop. Ini adalah sebuah laptop. Ini adalah sebuah gelas. Ini adalah sebuah buku. Seperti itu. Kalau misalnya yang sebelumnya, anjing itu lucu. Anjing itu cantik. Perempuan itu cantik. Pria itu tampan. Itu nominatif. Ya, yang kalimat yang paling mudah. Next ada akusatif. Kalimat sederhana menjawab pertanyaan apa dan siapa sebagai objek. Nah, kalau nominatif tadi, kita bisa lihat tidak ada kata kerja. Oke? Tidak ada kata kerja sama sekali ya. Ya. Kalau misalnya akusatif, ini kita mulai menggunakan kata kerja. Contoh, Beispiel, mereka membeli meja. Mereka membeli apa? Meja. Meja artikelnya der. Jadi, contoh. Ihr kauft, kaufen ya, dari kaufen, kauft, den Tisch. Kalau kita lihat sebelumnya, akusatif itu tadi den, di, das. Den-nya yang berubah. Di sama das-nya tetap sama, seperti yang nominatif. Jadi, ihr kauft den Tisch. Tisch itu meja. Oke. Nah, objek. Objeknya apa? Meja. Ya kan? Menjawab pertanyaan apa? Mereka membeli apa? Meja. Den Tisch. Contoh selanjutnya. Dia, perempuan, menolong wanita. Dia menolong siapa? Wanita. Wanita tadi pakai apa? Artikelnya selalu di. Oke. Seorang yang perempuan, artikelnya selalu di. Si, dia perempuan, hilft die Frau. Frau itu adalah wanita ya. Die Frau. Oke. Sampai sini mudahan paham ya. Akusatif mit ein. Jadi akusatif tapi menggunakan ya. Contoh. Saya makan sebuah roti. Pakai sebuah ya. Saya makan sebuah roti. Saya makan apa? Roti. Roti itu das. Ich esse ein Brötchen. Ein, sebuah. Ya, ein. Brötchen. Dia, laki-laki,
mencintai seorang perempuan. Dia mencintai siapa? Perempuan. Perempuan tadi selalu pakai die. Er liebt. Liebt ini dari lieben. Jadi liebt ya, karena er sie ist. Er sie ist. Eine, cewek ya. Eine selalu di kalau di jadi eine Mädchen. Mädchen itu perempuan. Tadi kita bisa lihat Frau dari sini ya, kalau kalian perhatiin, Frau adalah wanita, Mädchen adalah perempuan. Beda ya, wanita dan perempuan. Wanita lebih tua daripada perempuan. Kayak woman and girl. Mädchen ini adalah girl. Oke. Next ada we fragen. We fragen itu ada was, itu apa? Wer, itu siapa? Wo, itu di mana? Wie, itu bagaimana? Wann, itu kapan? Warum, mengapa? Dan woher. Woher, her, dari mana? Oke, kita tutup dulu yang wieso-nya ya. Jadi cara bacanya tetap W itu VW, was, wer, wo, wie, wann, warum, woher. Woher ini dari mana? Wieso, jadi orang Jerman itu biasa menggunakan warum dan wieso. Jadi kalau warum itu biasanya digunakan kepada orang-orang formal ya, digunakan secara formal. Itu warum. Kayak misalnya kalian nanya ke dosen atau nanya ke guru itu pakai warum. Tapi kalau ini kayak semacam slangnya gitu ya, mereka kalau ngomong sama yang seumuran atau sama orang tua itu pakai wieso. Jadi misalnya uh, si A ngomong, aku besok nggak bisa ikut pelajaran matematika. Terus aku nanya sama temanku, wieso? Kenapa? Mengapa? Mengapa kamu nggak bisa ikut? Wieso? Tapi tidak menutup kemungkinan kalau mereka juga menggunakan warung kepada teman-teman seumuran, teman-teman sebaya dan orang tua gitu. Jadi kadang mereka menggunakan wieso, kadang juga mereka menggunakan warung. Seperti itu. Sebenarnya untuk fragennya itu masih ada banyak yang lain, cuman basicnya adalah ini, gitu ya. Nah, untuk formulanya menggunakan kalimat tanya itu yang pertama adalah we fragennya dulu. Apa? Was, where, wo, wie, wann, warum, woher, wieso, plus verb atau to be ya, atau sign, plus subjek ataupun objek. Contoh. Nah, was essen wir? Apa yang kita makan? Wer bist du? Ya, where, we fragennya dulu. Bist, sign, to be. Du, subjek. Siapa kamu? Next. Wo wohnst du, verbnya, baru subjeknya. Di mana kamu tinggal? Nah, ketika kita menanyakan sesuatu, kalau pakai kata kerja, itu juga menggunakan peraturan yang tadi. Misalkan, ih apa? Ih itu ditambahin e. Kalau du itu ditambahin st. Kalau rcs itu ditambahin t. Itu juga menggunakan aturan itu. Kalau kita lihat sini ya, wo wohnst du pakai st ya kan? Di mana kamu tinggal? Wie läuft es? Pakai T aja. Bagaimana itu berjalan? Wann gehst du? Kapan kamu pergi? Warum fragst du? Mengapa kamu bertanya? Fragst ya, fragen. Fragen itu pertanyaan, bertanya. Woher kommst du?
Dari mana kamu berasal? Oke, woher. Nah, kita sudah selesai belajar yang ini, yang masalah peraturan-aturan. Sekarang kita coba next. Willkommen in Deutschland. Jadi, Jerman, orang Jerman ngomong Jerman itu bukan Germany, tapi Deutschland. Willkommen in Deutschland. Selamat datang di Jerman. Kadang mereka juga menggunakan yang namanya Herzlichen Willkommen. Ini aku nggak tulis di sini ya. Nanti mungkin di PPT yang nextnya bisa aku tambahin. Willkommen, Herzlichen Willkommen in Deutschland. Artinya sama. Mau mereka pakai Herzlichen atau pakai Willkommen in Deutschland aja, itu tetap artinya sama. Selamat datang di Jerman. Willkommen in Deutschland. Oke? Nah, kita belajar bahasanya nggak mungkin kita nggak tahu di Jerman itu di mana dan ada berapa kota. Jadi ini sini aku agak kasih hiburan sedikit ya buat kalian ya yang udah capek mungkin belajar gramatik dan artikel itu. Nih, Jerman ada Donner, ada Currywurst, dan ini adalah negara Jermannya. Ada Oktoberfest. Oke. Nah, next. Das Geschlecht. Gender ya, gender. Jadi ada männlich und weiblich. Oke. Kalau cowok männlich, weiblich, pria dan wanita. Nah, di sini aku tulis juga sebutan-sebutannya. Kalau cowok itu ada Herren, Mann, Junge. Nah, Herren ini biasanya tuh dipakai kayak Pak gitu. Misalkan Mister, Mister, Mister siapa? Kita di sekolah juga manggilnya pakai Herr. Pak siapa gitu. Herr. Terus Man. Man itu pria, Junge itu laki-laki. Jadi man itu yang pria dewasa, Junge itu yang anak-anak remaja remaja dewasa awal gitu Junge. 20-an itu masih bisa ada Junge-nya juga gitu. Untuk perempuan itu Damen, Herren, Damen. Jadi kalau misalnya kalian ke Jerman, ke toilet itu ada tulisan Herren und Damen. Herren itu untuk laki-laki, Damen itu untuk perempuan. Terus Frau, Frau ini bu ya, ibu. Kalau misalkan kita di sekolah, di mana-mana tuh kayak Mrs. gitu. Frau und Mädchen. Mädchen itu untuk perempuan. Perempuan remaja dan dewasa awal. Dan kalau misalkan tadi aku bilang ya, pria, laki-laki itu selalu der. Dan perempuan itu selalu pakai artikel die. Plus, seorang yang berprofesi dan dia perempuan, belakangnya selalu ditambah imbu akhiran in. Contoh, Lehrer, Lehrerin, student, student, studentin. Ada in-nya. Terus dokter, arts, artsin. Ada in-nya. Jadi kalau untuk profesi perempuan selalu ditambahin akhiran in. Oke? Tarik nafas dulu guys. Buang. Oke? Kita ke percakapan. Ini yang mungkin ditunggu-tunggu. Tapi ini basic banget ya. Oke, karena banyak yang belum pernah bahasa Jerman ya. Jadi kita yang basic-basic dulu. Untuk formal. Sich vorstellen. Maksudnya introduction ya. Jadi aku di sini ada tulis formal dan non formal. Kenapa begitu? Karena tadi aku bilang di awal, Jerman itu ada yang pakai Anda dan ada yang pakai kamu. Contoh yang formal dulu ya. Wie heißen Sie? Jadi kalau bahasa Jerman nanya nama, siapa nama itu bukan was, bukan pakai apa. Bukan pakai siapa, wer, pakai wie. Wie heißen Sie? Heißen Sie? Siapa nama Anda? Woher kommen Sie? Dari mana asal Anda? Wo wohnen Sie? Tempat tinggal. Wohnen. Wohnen itu adalah
tempat tinggal, alamat ya. Wie alt sind Sie? Berapa usia Anda? Und was arbeiten Sie? Apa pekerjaan Anda? Kalau misalnya kalian perhatiin, dilihat ya, formula pertanyaannya sama yang kayak tadi aku jelasin. Jadi, we fragen dulu, baru verb disesuaikan dengan subjeknya. Karena dia pakai si, berarti ditambahin imbuhan, maksudnya belakangnya en, wohnen, kommen, arbeiten, terus pakai to be-nya sin, karena si itu pakai sin. Oke? Next, jadi ini yang udah kalian pelajari tadi sebelum-sebelumnya. Aku ulang lagi di kalimat. Supaya paham ya, lebih paham ya. Next, non-formal. Wie heißt du? Sama ya. Pertanyaannya sama ya, kayak yang tadi ya. Siapa namamu? Nah, wie heißt du? Tadi, wie heißen Sie? Berarti ini ngikutin du. Du belakangnya ST. Nah, karena dia double S, tinggal tambahin E-nya aja. Wie heißt du? Woher kommst du? Ya, tadi woher kommen Sie. Sekarang woher kommst du? Karena pakai du. Wo wohnst du? Wie alt bist du? Und was arbeitest du? Sama, bedanya cuma di penggunaan verb-nya. Ya, belakangnya sama, harusnya pakai do. Do pakai st di belakang. Oke. Aduh, mohon maaf guys. Oke. Sekarang kita satu-satu. Wie heißen Sie? Siapa nama Anda? Cara jawabnya, ich bin, I am, bla bla bla. Bisa juga pakai ich heiße, bla bla bla. Contoh aku ya. Ich bin Andrea. Ich heiße Andrea. Kapan harus pakai ich bin, kapan harus pakai ich heiße, bebas. Artinya sama. Bisa. Jadi kalian bisa pakai ich bin, bisa pakai ich heiße. Sama artinya. Aku kasih sedikit info ya, sedikit tambahan kepada kalian. Nama itu ada der Vorname, nama depan. Dan der Nachname, nama belakang. Kalau misalnya kalian lihat, berarti Vorname. For itu adalah depan. Nachname, nah itu adalah belakang. Nah, kalau di Jerman itu nulisnya misalnya nama aku Andrea Agni Wijaya. Berarti mein Vorname is Andrea. Mein Nachname is Agni Wijaya. Normalerweise mereka nyebut nama itu cuma nama depan dan nama belakang. Jadi nama tengahnya nggak disebut seperti itu. Dan kalau misalnya ada dokumen-dokumen penting, ini aku sekalian kasih info juga ya, itu selalu nama belakang di depan, koma, nama depan. Nama belakang di depan, belakang dulu, nah nama, koma, nama depan. Oke, sedikit informasi untuk kalian, oke? Next, woher kommen Sie? Dari mana asal kalian? Dari mana asal Anda? Jadi, pertanyaan woher kommen Sie biasanya tuh pertama mengarah ke negara. Asal negara kalian tuh dari mana? Negara. Tapi bisa juga itu mengarah ke kota. Oke. Tapi yang paling pertama kalau misalnya ditanya sama orang, woher kommen Sie? Negara. Kalian dari negara mana? Misalnya, aku. Woher kommen Sie? Ich komme aus Indonesia. Nah, just info, Indonesia dalam bahasa Jerman itu adalah Indonesian. Bukan Indonesia, Indonesian. Oke, Indonesian. Saya berasal dari Indonesia. Oke, ich komme. Ich komme, saya datang. Aus. Aus itu dari. Ich komme aus Indonesien. Oke. Next. Wo wohnen Sie? Di mana tempat tinggal Anda?
Ich wohne in, saya tinggal di. Nah, biasanya pertanyaan ini mengarah ke nama jalan atau daerah. Sedikit informasi lagi kepada kalian, jalan itu bahasa Jermannya adalah Straße, die Straße. Contoh, misalnya, saya tinggal di Jalan Ahmad Yani. Ich wohne in Ahmad Yani Straße. Ya, di Beispiel bawah ya, dilihat ya. Ich wohne in Ahmad Yani Straße. Gitu. Oke, jadi Straße itu jalan. Nama jalannya apa? Ich wohne in mana? Oke. Next. Semoga nggak kecepatan ya. Sorry. Wie alt sind Sie? Berapa usia Anda? Ich bin blank Jahre alt. Oke, kalau kalian lihat ini mirip sama bahasa Inggris ya patternnya. I am bla 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 years old. Oke. Ich bin bla 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 Jahre alt. Alt itu nah, ini nanti dulu. Ich bin misalnya saya berusia 17 tahun, contoh. Ich bin 17 Jahre alt. Saya berusia 23 tahun. Ich bin 23, di 23 Jahre alt. Oke, jadi bin blank ini adalah angka usia kalian sekarang ya. Seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya tadi ya di number. Nah, sedikit informasi lagi untuk kalian nih. Jadi aku selalu kasih informasi baru di bawahnya supaya nggak bosen ya. Alt itu artinya adalah tua. Jung itu muda. Nah, ada lagi namanya Jungs yang nggak ada nyambungnya sama usia. Jadi kalau misalnya kalian dengar orang ngomong Jung sama Jungs, itu beda. Jungs itu adalah kumpulan laki-laki muda. Kayak misalnya anak-anak cowok lagi ngumpul, Jungs, gitu. Namanya Jungs. Gitu. Next. Was arbeiten Sie? Apa pekerjaan Anda? Nah, ich bin eine, bla bla bla. Saya adalah seorang bla bla bla. Oke, ein tadi ya, eine. Kalau laki-laki selalu pakai der. Kalau der seorang ein. Kalau perempuan selalu pakai di. Di jadi eine. Atau ich arbeite, saya bekerja sebagai als blank. Titik. Ini profesi. Kalian sebutin aja profesinya apa. Misalkan contoh, ich bin eine, saya adalah seorang mahasiswa dan saya perempuan ya. Jadi ich bin eine, lihat di bawah, Studentin. Ada in-nya. Tadi ya sudah dijelaskan kalau perempuan selalu ada in di belakangnya. Oke. Dan contoh misalnya, ich arbeite, saya bekerja als Arts, Ärztin, dokter. Seperti itu. Oke. Ini saya lupa kasih tanda P-nya perempuan di Artsin ya. Tapi kalau perempuan selalu ditambahin dengan in, profesi apapun itu. Nah, jika merupakan profesi diingat jika perempuan ditambah imbuhan ini belakangnya. Oke. Nah, sekarang kita sudah selesai guys. Jadi untuk sesi ini sampai sini dulu. Ini udah 1 jam, hampir 1,5 jam. Oke. Nah, tschüss. Nah, ini untuk bahasa Jerman. Tschüss. Tschüss. Sampai jumpa. Sama auf Wiedersehen. Itu sampai bertemu lagi. Jadi penggunaannya itu sama. Kalian bisa ngomong tschüss atau auf Wiedersehen. Itu bebas. Kalau biasanya kita ke supermarket, saya ke supermarket atau ke mana ya, ke toko apapun, terus lagi belanja nih misalnya, terus selalu orang Jerman tuh sering banget ngomong tschüss. Tschüss itu artinya dadah, sampai jumpa lagi gitu. Dan mereka hampir selalu ngomong itu ke
di semua tempat yang mereka datangi, kalau misalkan mereka belanja atau mereka beli apa, itu selalu setelahnya ngomong choose gitu. Bukan auf Wiedersehen. Kalau auf Wiedersehen itu kayak lebih ke kalau kita ketemu teman atau kita ketemu habis ada acara apa, itu biasanya pakai auf Wiedersehen. Tapi kalau cuman sekedar di supermarket atau beli apa, itu biasanya choose gitu, juga udah nggak apa-apa. Dan di sini aku juga tambahin ada bis Morgen sama bis bald. Bis Morgen itu adalah sampai besok. Bis itu sampai. Sampai besok. Morgen itu adalah besok. Morgen bisa berarti pagi dan bisa berarti besok. Bis Morgen sampai besok. Atau bis bald. Bis bald sampai, bald itu nanti. Sampai nanti gitu. Jadi sudah selesai guys untuk ininya. Sebentar. Sekarang kita mulai tanya jawab. Oke. Tanya jawab boleh di unmute yang mau nanya. Ada yang mau bertanya? Open question. Ada rekomendasi website atau channel YouTube untuk pemula? Oke. Untuk website aku sih lebih seneng ya kalau ini aku jawab dulu ya dari Ikhwa Amalia. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk rekomendasi web atau channel YouTube, aku sukanya di YouTube itu ada namanya Anya, Learning Deutsch with Anya. Sebentar ya, aku cek dulu. Aku lupa namanya. Learn German with Anya. Terus, oke. Buku untuk pemula. Oke. Sebentar. Aduh, aku sampai serak, guys. Kemarin tuh aku sempat belajar sama Learn German with Anja. Learn German with Anja. Terus sama satu lagi itu yang cukup jelas menurut aku. Akusatif. Ntar aku coba search dulu ya. Aku lupa nama ininya apa, YouTube-nya apa. Mana ya, dia kok hilang? Ada satu lagi, nanti aku bakal kasih tahu ya. Aku akan search lagi. Aku lupa namanya. Tapi Learn German with Anya itu juga membantu. Terus belajar buku bahasa Jerman sebenarnya kalau kalian lihat di Gramedia itu juga ada kan buku belajar bahasa Jerman, itu juga menurut aku cukup jelas. Asalkan kalian banyak searching juga ya di Google. Kalian misalkan googling ya, kemarin aku coba googling dan misalkan aku mau cari tentang akusatif normat itu di picture itu biasanya banyak banget penjelasan-penjelasan yang mudah dipahami gitu. Terus cara bedain pengucapan si dan si. Oke, nggak ada perbedaannya. Si dan si. Jadi itu pinter-pinternya kalian membaca situasi. Apakah dia ngomongin si dalam artian dia perempuan atau si Anda, kamu ke kamu gitu. Jadi itu dari kalian sendiri baiknya pintar-pintar membaca situasi apakah orang tersebut ngomong si atau si besar atau si kecil. Kak, apakah ada rekomendasi buku untuk pemula? Iya, tadi yang aku bilang di Gramedia itu aku belajar bahasa Jerman itu aku pakai buku dari Gramedia yang belajar bahasa Jerman gitu. Terus kalau aku nggak tahu sih mungkin di Amazon gitu-gitu ya ada permainan buat belajar bahasa Jerman gitu. Nah itu waktu itu aku dikasih sih sama host sister aku. Tapi harusnya di internet gitu ada juga sih untuk belajar itu pakai permainan gitu. Jadi lebih mudah juga dan ada artikelnya juga, itu lebih memudahkan untuk kita.
Butuh berapa lama buat belajar bahasa Jerman? Nah, butuh berapa lamanya? Kalau ngikutin les-lesan di Gute itu, setahu aku untuk A1 itu ada A11, A12, A13 ya, kalau nggak salah. Ya, kalau salah tolong dibenerin ya teman-teman yang udah les bahasa Jerman. Aku lupa. Jadi setiap term misalnya A1.1 itu dia 3 bulan. 3 bulan. Nah, kalau untuk ininya untuk sampai tergantung kamu mau sampai level apa. Kalau di Jerman itu B1, B1, level B1 itu sudah bisa untuk bekal kuliah ya. B1, B2. Aku lupa, mungkin sekarang udah B2 ya. Kalau dulu B1. Terus C1 itu untuk kerja. Nah, kalau misalkan kalian mau sampai B1 ya butuh waktu tahunan juga. Jadi A1 dari A1 banget itu 3 bulan, A11, A12, A13 9 bulan. Terus ditambahin sama A2 itu juga A2 itu ada A21, A22, A23 kalau nggak salah ya. Aku lupa juga. A2 itu 3 bulan juga per 3 bulan. Jadi emang butuh waktu tahunan. Tapi kalau sebenarnya untuk yang paling mudahnya adalah kalian belajar langsung di sana. Karena dulu aku belajar di sana langsung pulang-pulang B1 gitu. Jadi yang emang mudahnya emang belajar di tempatnya langsung gitu ya. Karena dari segi pengucapan, dari segi pengertian juga akan berbeda. Gitu. Kalau yang aku tahu, yang pengalaman aku, karena aku sempat les Gute juga, jadi kalau kita belajar di Indonesia, kelebihannya kita lebih kuat di gramatik dan artikel. Tapi kalau misalnya kita belajar di luar, itu kita lebih kuatnya di nalar. Nalar cara orang ngomong dan pronunciation. Gitu. Ada plus minusnya. Oke. Butuh berapa lama? Kalau buat nanya pekerjaan bisa pakai was machst bisa, tapi itu bisa sih bisa pakai was machst juga. Was machen sih here in Deutschland, apa yang kamu lakukan, apa yang Anda lakukan di Jerman itu bisa juga. Apa ada pelajaran lanjutan, Mbak? Nah, kalau ini nanti kita tanyakan langsung sama Binabut Bandung ya. Apakah ada pelajaran lanjutan? Aku sih mempersiapkan kalau ada pelajaran lanjutan. Jadi yang kalian pelajari hari ini nggak sama yang nanti nextnya. Cuman nggak tahu tergantung dari Binabutnya seperti apa. Terus Kak saya akan pakai app buat belajar bahasa. Salah satunya bahasa Indonesia itu Matching. Kenapa pakai Ein? Kenapa kok nggak Eine? Kalimatnya kayak gini. Ich bin ein Mädchen. Ich bin ein Mädchen. Mention kali ya. Mention ya. Kalau mention itu cewek sih, setahu aku Eine. Coba nanti aku cek juga ya. Mungkin aku yang salah. Tapi setahu aku no sih. Oke. Atau mungkin dia tapi Mädchen tuh perempuan. Mädchen tuh perempuan. Oke. Tips biar lancar berbahasa Jerman. Banyak latihan, terus banyak baca, banyak ngobrol ya. Sebenarnya utamanya adalah cari temen ngobrol bahasa Jerman gitu. Yang paling paling bisa bikin lancar tuh adalah itu. Gitu. Mungkin kalian bisa cari temen lewat apps apps ya. Karena banyak juga teman aku yang dia pengen belajar bahasa, akhirnya dia coba apps apa yang emang khusus untuk kenalan tapi bukan kenalan macam Tinder gitu ya. Dimanfaatkannya untuk belajar bahasa kayak gitu guys. Kapan kita pakai niche dan kapan kita pakai kind. Nah, oke, jadi ada pertanyaan niche dan kind. Jadi sebelumnya aku nggak jelasin tentang kind dan niche. Jadi niche itu artinya tidak, kind itu nggak ada, tidak ada. Nah, jadi niche itu ketika misalkan, apakah kamu seorang mahasiswa gitu ya? Bist du eine Studentin? Misalkan saya bukan nicht. Ich bin nicht Studentin. Oke. Kalau misalnya kain itu kayak nggak ada. Kamu punya ini nggak? Misalkan
kamu punya permen nggak gitu? Ich hab keine. Kain, nggak ada. Jadi bukan tidak. Kalau tidak itu nicht. Kalau kain itu kayak nggak ada. Gitu. Jadi kayak, kamu punya ini nggak? Nggak ada. Kamu ada ini nggak? Nggak ada. Eh, gitu. Terus, kalau buat nanya pekerjaan bisa pakai, ini tadi udah ya. Kak, kalau mau sekolah di Jerman harus ada sertifikat B1 gitu nggak? Atau boleh langsung ambil B2? B1. Normalnya itu B1. Kamu harus punya B1. Nanti bisa dicek dulu ya, soalnya dulu B1. Mungkin sekarang udah B2 ya. B1 kamu harus punya dulu di Indonesia, terus baru kamu belajar lagi nanti di Jermannya. Gitu. Kalau misalkan mau yang B2 langsung juga nggak masalah sih setahu aku, soalnya B1 itu kayak batas minimum ya. Minimum orang bisa sekolah di sana itu B1. Kalau kamu punya B2 lebih baik. Gitu. Kalau untuk kamus lebih valid Jerman atau Jerman Indo. Aku sih pakainya Jerman Inggris ya. Karena lebih mudah. Mana tadi ya? Oh, hilang chatnya. Tar. Sebentar ya. Kok chatnya aku chatnya hilang. Bentar ya teman-teman. Aku berusaha mencari tahu. Nah, ini ya. Just mention. Tar. My nama is sama ich heiß. Apa tetap sama aja? Ya, terus kalau kamu Swift Jerman Inggris, aku lebih kalau untuk aku sendiri, aku lebih gampang belajar bahasa Jerman itu sama bahasa Inggris. Jadi Jerman English dibandingkan Jerman Indonesia. Soalnya biar patternnya ngerti gitu. Boleh minta lagu-lagu Jerman? Boleh. Uh, Catat ya, namanya Adele Tawil. Adele Tawil, leader, leader apa leader ya namanya? Hmm, Sebentar. Adele Tawil, Adele Tawil, leader. Nih, terus sama Ein Hoch. Aku kirim di chat ya, Ein Hoch auf uns. Itu lagu Jerman waktu Piala Dunia. Coba deh kalian dengar. Terus band Jerman itu juga ada namanya Crow. Sama satu lagi aku lupa namanya. Traum itu Crow. Alligator. Itu itu yang dulu lagunya sempat ngetren waktu aku exchange di sana. Ini band ya. Alligator sama Crow. Terus buat daftar uni harus C1. Nah, kalau ini kalian bisa cek sendiri langsung ya. Soalnya dulu itu B1 waktu zaman aku exchange itu B1. Kalau sekarang tuh kayaknya antara B2 atau C1, tapi saya aku C1 itu untuk kerja. Gitu. Perbedaan my nama is juga sama aja kayak ich heiße, benar. Oke. Saya les bahasa Jerman dari A1 dari di dalam untuk yang mau ambil. Oke. Nah, iya, jadi untuk yang mau Ausbildung tuh biasanya kalau nggak salah tuh ada intensif ya. Intensif itu apa? Jadi tiap hari atau seminggu berapa kali, tapi berapa jam gitu. Aku kurang tahu juga. Aku sempat ditawarin buat ambil C1 yang itu, tapi kan aku masih kuliah, jadi aku nggak ambil itu.
boleh minta lagu Jerman, udah aku kasih tadi di bawah. Rekomendasi lagu Jerman, udah aku kasih di bawah. Kenapa jika belajar dulu kita lebih kuat nalar, Kak? Karena kita langsung ngomong sama orang Jermannya langsung. Jadi, kalau misalnya kita nggak ngerti, tapi kita sering dengar mereka ngomong itu, jadi lama-lama tuh ngerti, oh maksudnya ini gitu. Kayak misalnya aku dulu masalah wiso dan warum. Wiso dan warum aku pertamanya gak ngerti apa sih kok pada pakai wiso, kenapa kok pada pakai warum gitu. Terus lama-lama, oh wiso tuh artinya sama aja kayak mengapa gitu. Setelah aku tanya emang bener wiso tuh artinya sama kayak mengapa. Terus kenapa dan kan kita ngobrol terus nih sama orang sana sama merekanya. Jadi cepet masuknya, cepet seperti otak kita nih memprosesnya jadi lebih mudah gitu dibandingkan kalau di Indonesia kita apalagi yang nggak punya teman ngobrol bahasa Jerman gitu yang bukan natif ya, yang non natif itu biasanya lebih lebih lama gitu otaknya terbiasanya gitu. Dan ini juga udah based on apa yang aku perhatiin waktu aku les di Gute juga waktu dulu. Jadi teman-teman aku kebanyakan mereka emang kuat di gramatik sama artikel. Tapi kalau misalkan diajak ngomong, mereka mesti mikir kayak mikir dulu nih apa gitu. Nah, sedangkan kalau aku untuk dari segi gramatik dan artikel emang perlu lebih banyak belajar. Tapi kalau misalkan diajak ngomong langsung, aku bisa langsung jawab gitu. Suka duka sama belajar bahasa Jerman. Artikel. Nah, artikel. Oke. Okay. Oh iya, dan ke ntar ya. Sebentar ya. Coba aku pastikan si Mädchen ini dulu ya. Mädchen ini soalnya perempuan. Ada Mädchen, ada Menschen. Nah kan, Mädchen itu perempuan. Tapi apakah di artikel ini berbeda? Kita cek. Mädchen. Oke. Okay. Warte kurz. Frau Mädchen, ein kleines des, warte. Ntar ya sambil lihat. Adakah suka duka kakak sama belajar bahasa Indonesia? Ya tadi artikel ya, karena artikel itu sangat-sangat susah untuk dipahami gitu. Apalagi untuk yang baru belajar bahasa Jerman, itu aku struggle banget belajar artikel karena memang harus hafal gitu. Nggak ada yang kayak kalau bahasa Inggris kan sama en, kalau en itu huruf hidup, kalau en itu huruf mati. Nah, Jerman ini nggak ada, jadi itu yang bikin susah sampai sekarang. Dan kayak Kak, aku mau nanya kalau terima kasih itu danke atau danken? Danke, danke. Danke nggak pakai n ya, danke. Nama app-nya apa, Kak? Nama apps apa ya ini? Kak, penulisan huruf besar atau kecil itu berpengaruh atau hanya si dan si aja? Nah, Jerman juga punya penulisan huruf besar dan huruf kecil. Tapi itu juga agak ribet ya menurut aku untuk dipelajari sekarang. Oke. Dipelajari sekarang, jadi aku belum bahas sampai ke situ. Itu juga ada penulisan huruf besar dan huruf kecil itu juga ada aturannya. That's why German is hard. Dimana pas bicara langsung sama orang sananya apakah kesusahan ngertiin yang mereka omongin karena cepet banget, susah banget kalau mereka udah cepet-cepet. Oke. Ini tergantung kamu tinggal di mana. Jadi Jerman itu juga punya slang, bukan slang, semacam logat. Nah, kalau misalnya orang tinggal, aku dulu di Frankfurt tuh kebetulan logatnya aman-aman aja. Jadi apa yang kita pelajari itu sama aja yang kayak mereka omongin gitu. Tapi kalau misalkan kamu tinggal di München, daerah bawah, Bayern, itu mereka ngomongnya lebih sulit dipahami. Bahkan orang Jermannya sendiri, yang orang Jerman asli, yang dari misalkan dari Frankfurt ke Bayern, mereka bahkan suka nggak ngerti orang ini ngomong apa gitu. Jadi kalau misalnya kita ke daerah bawah, ke München gitu, di daerah Bayern, kalau misalkan kita nggak ngerti orang ngomong apa, itu nggak masalah.
Itu wajar karena orang Jermannya sendiri pun kalau ke sana kadang suka nggak ngerti. Tapi kalau aku di Frankfurt, di Berlin itu sama aja sih, nggak ada yang kesusahan banget. Cepet banget, tergantung masing-masing orang ya. Kalau mostly sih kebanyakan masih bisa dipahami ya. Kayak Kak, waktu kelas berapa? Waktu SMA, jadi udah sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi aku ikut pertukaran tuh tahun 2013 sampai 2014, terus aku pulang dan les bahasa Jerman lagi di Goethe dan masih aktif ngomong bahasa Jerman juga karena di kampus juga aku jadi badis mahasiswa-mahasiswa asing yang ke kampus aku dan aku dapat dari Jerman. Jadi aku punya teman bahasa Jerman dan aku uh, kemarin barusan dari Jerman lagi kebetulan. Jadi masih terus berbahasa Jerman sampai sekarang. Kak, maaf ada tips dan trik buat ngafalin kosakata semakin mula banget. Nah, kalau tips and trick adalah kalian pakai sticky notes, boleh sticky notes atau yang tempelan biasa yang putih itu apa namanya aku lupa. Ditulis misalnya der Tisch meja gitu ya, ditempelin der Tisch. Terus misalkan kaca tempelin apa, terus laptop tempelin pakai artikel. Jadi dulu aku belajarnya kayak gitu. Jadi ngafalinnya adalah dengan ditempel-tempel. Jadi semua barangku aku tempel, aku kasih nama Jermannya apa gitu. Terus sama artikelnya itu juga bagus buat ngafalin artikel. Oke, ada lagi nggak pertanyaannya? Sebentar ya. Kenapa ini? Oke, sebentar guys. Laptopnya agak lemot. Hai teman-teman semuanya, maaf ya tadi sempat ke freeze. Untuk mention, pembenarannya das, tetap das, tapi mention itu artinya tetap, mention adalah menggunakan das ya, maaf ya. Tadi nanti akan aku benerin. Thank you tadi yang udah bantu jawab. Uh, tapi artinya tetap perempuan, mention itu tetap perempuan. Terus, nah untuk perihal artikel ini, kalau misalnya kalian mau cek dan recheck lagi, boleh banget. Villain Dangka. Ya, chatnya nggak kebaca yang tadi. Oke. Ntar lagi loading. Chatnya tidak terbaca yang tadi, guys. Jadi, oke. Sepertinya sudah habis ya waktunya. Binabut Bandung.
Tolong dijawab. Oke. Nah, jadi udah habis waktunya. Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lanjut gimana nih? Boleh langsung ke aku aja. Ke ini muka aku ada muka aku nggak ya? Nah, kalau misalnya kalian mau tanya-tanya boleh ke aku, ke Instagram aku boleh, mau tanya ke Binabut Bandung boleh. Oke. Dan aku ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ikut. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Tadi ya Des mention ya, tapi mention itu artinya tetap perempuan. Oke, guys. Oke, mohon maaf karena sebelumnya aku bilang kalau memang artikel tuh agak sulit ya. Emang ya gitu deh. Tapi aku terima kasih banget buat kalian semua yang udah ikut kelas aku hari ini. Semoga nanti kalau ada kelas lagi mau ikut lagi ya. Sama-sama dan kesyun. Oh iya, teman-teman tolong mengisi survei kelas bahasa hari ini ya. Di itu, linknya udah dikasih sama Bandung Chapter. Sama-sama. Tolong diisi ya linknya ya. Survei kelas bahasa hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Dankeschön. Wir sehen uns noch ya. Oke. Terima kasih. Makasih banyak semuanya. Bye bye. Cus cus. Iya, terima kasih sudah antusias. Semoga paham ya. Cus. Wah, banyak banget yang udah mention. Sama-sama, kakak IG-nya apa? @agni_andrea, lihat di Binabut Bandung ya. Di Binabut Bandung ada nge-tag IG aku kalau misalkan kalian mau tanya langsung sama aku boleh. Selamat berbuka puasa, BTW. Lupa. Siapa nih Sintiara Putri? Terima kasih ya sudah mengingatkan aku untuk senyum. Surveinya jangan lupa diisi ya. Ini mau difoto. Yuhu.